Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pada malam hari ini teman-teman, kita bersama-sama akan menyambut Pesta Demokrasi Indonesia pada tahun 2024, yaitu pada besok. Ya, jadi hari besok adalah hari pemilu yang akan dilaksanakan serentak di seluruh penjuru Nusantara. Jadi Mbah, apa sih persiapan-persiapan dan kemudian pesan atau kesan yang ingin jenengan sampaikan sebelum kita akan masuk ke dalam pemilu itu sendiri, Mbah? Pemilu tahun 2024 kita bisa mengamati situasi sangat panas sekali. Apabila kita melihat dari berbagai konten-konten atau dari berbagai masyarakat yang saling menghujat, saling menghina, dan saling mencari kelemahan masing-masing, sehingga terjadilah rasa kebencian di dalam satu calon dengan calon yang lain. Namun pada hari ini sudah waktunya kita untuk mempersiapkan diri menjadi orang yang baik, sehingga apabila kita sebagai rakyat Indonesia seharusnya kita membantu dan mendukung agar pemilihan umum berjalan dengan baik, sempurna, tidak ada kejahatan apapun, sehingga kita punya tujuan untuk memilih, yaitu perwakilan kita baik dari presiden dan wakil presiden ke bawah para DPR caleg dan sebagainya, sehingga di dalam pemilihan ini semoga kita sebagai warga negara hendaklah untuk menyadari bahwa ini merupakan kompetisi yang harus saling menghargai. Yang jelas ada menang, tentu pasti ada yang kalah. Bagi yang menang jangan sampai sesumbar atau jangan sampai sombong. Bagi yang kalah hendaknya untuk menghormati bagi orang yang menang, karena negara ini tidak dapat diatur oleh berbagai orang yang tidak kompetisi atau tidak punya kepastian. Ya, negara ini sehendaknya harus dipimpin wakil presiden hanya satu, presiden hanya satu, sehingga jelasnya yang menang hanya dicari satu saja sebagai presiden yang ada di Indonesia ini. Tentu kita sebagai warga negara mengharapkan agar setelah terjadinya pemilihan umum ini, semoga bagi teman-teman saudara-saudara kita yang dipercaya sebagai wakil-wakil kita, yang mana pernah dijadikan kompetisi atau calon-calon, mereka-mereka yang gagal tidak menang, mohon untuk menyadari, mengakui atas kekalahannya, dan kita harap menanti yaitu pemilu yang akan datang, sehingga jangan sampai menjegali atau jangan sampai membuat heboh agar negara ini menjadi negara yang keruh, negara yang tidak aman. Karena adanya negara yang tidak aman, efek sampingannya kepada masyarakat kecil, yang mana masyarakat akan sulit untuk mencari pekerjaan. Yang jelas di dalam majunya negara ini akan berdampak kepada rakyat kita, agar rakyat kita hidup tentram, damai, dan mudah untuk mencari rezeki, mudah untuk mencari kehidupan, sehingga negara ini akan menjadi negara yang serba kecukupan baik jasmani dan rohani. Sehingga saya memohon dengan sangat dan hormat adanya besok itu terjadinya yaitu pemilihan umum, mohon dengan jujur, jangan sampai ada kecurangan, sehingga kita tidak ada masalah lagi, tidak ada pertengkaran lagi, tidak ada pemujatan lagi, sehingga kita akan damai. Rakyat susah sekali apabila kita melihat kepada orang-orang besar yang ada di atas saling bertengkar, saling menghujat, saling menghina, saling curiga dan sebagainya. Rakyat sangat susah sekali. Mana yang dapat sebagai panutan yang baik kalau semuanya hanya menghujat seperti anak kecil saja, sehingga kita malu sekali. Seperti itulah negara kita, negara yang beradab, negara yang benar-benar punya kapasitas yang tinggi. Hendaknya cara bicara, cara menentukan sikap harus bijaksana, harus dewasa, jangan cengeng seperti anak-anak kecil, sehingga kita sebagai rakyat yang benar-benar patuh kepada atasan yang bijaksana, yang dapat dipatuhi sebagai imam, sebagai kepala negara yang baik, sebagai dewan yang baik, sehingga kita membanggakan diri bahwa wakil-wakil kita dapat dipercaya, dapat dibanggakan. Semoga dengan adanya pemilihan umum pada saat-saat ini menjadikan negara ini ada perubahan yang dasar, sehingga tahun 2023 yang mungkin masih ada kesenjangan dan ada kecurangan, semoga tahun 2024 ini akan hilanglah sebagai negara yang benar-benar berpatriot, negara yang beradab, negara yang bisa melaksanakan pekerjaan yang sangat baik sekali.
kita masih banyak sekali tentang adanya tugas-tugas aparat negara, terutama untuk mendongkel, untuk membasmi tentang korupsi. Sehingga kita sangat muak sekali, jenuh sekali. Yang pertama adalah tentang narkoba yang tidak ada habis-habisnya. Kemudian ada pengeboman atau teroris yang tidak ada habis-habisnya. Ketambahan dengan orang-orang kita, orang yang dipercaya sebagai perwakilan kita, justru mereka malah bermain dengan uang-uang negara. Mereka sebagai maling-maling negara yang merugikan negara, yang akan menyengsarakan rakyat. Disinilah saudara-saudaraku, bagaimana caranya agar korupsi ini bisa ditindak dengan tegas sekali, sehingga tidak ada lagi pejabat yang berani mencuri uang negara. Sehingga dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia yang sudah dilaksanakan 2023 sampai ke bawahnya, hingga sekarang tidak ada selesai-selesainya, sampai bahkan masih banyak lagi kasus-kasus yang belum diungkap. Bahkan tahun 2024 ini akan dilanjutkan dengan yaitu mengurus tentang orang-orang yang korupsi, sehingga kita sebenarnya malu sekali. Orang-orang yang dipercaya, orang yang diidolakan pada masyarakat kita, ternyata mereka justru orang-orang yang keras skandal dengan korupsi. Kita sebagai rakyat malu sekali. Kita sudah percaya kepada pemuka-pemuka, kita percaya kepada pemimpin-pemimpin kita. Ternyata pemimpin-pemimpin itu mereka juga kena pelanggaran korupsi. Sehingga kita sangat susah sekali apabila kita punya pemimpin atau pemuka yang mereka berani yaitu mencuri uang negara. Banyak sekali orang-orang yang berasal dari orang-orang yang beragama tinggi, namun mereka juga berani untuk mencuri uang-uang negara. Bagaimana kita mengamalkan agama kita? Kita tidak tahu bahwa agama kita adalah agama yang benar-benar yaitu bersembah pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau orang-orang yang kebiasaannya bersembah kepada Tuhan, kenapa mereka berani mencuri uang negara? Kenapa berani untuk berkorupsi tentang uang negara? Mestinya apabila mereka orang-orang yang yaitu bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mereka bersembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semestinya tidak berani mencuri uang negara. Disinilah letaknya bahwa tentang moral-moral bangsa kita perlu untuk belajar yang lebih dalam lagi, agar cara takwa kita kepada Tuhan agar benar-benar bisa sempurna. Dengan jangan sampai kita mudah berbicara, namun kita hanya omong doang, hanya omong kosong, hanya omong-omong saja. Tapi mereka yang berpura-pura membasmi kejahatan, mereka berpura-pura membasmi korupsi, justru mereka malah menjadikan orang-orang yang dikejar oleh KPK justru mereka yang menjalankan korupsi. Apakah mereka tidak malu kepada rakyat kita? Semestinya orang-orang itu sudah tidak punya malu lagi, sehingga rakyat yang akhirnya tidak percaya kepada orang-orang yang ada di atas. Semoga dengan adanya yaitu acara ini, mereka yang terlanjur korupsi dan mereka bisa dituntaskan oleh KPK, bisa dibersihkan, bisa diurusi, bisa diadili yang seadil-adilnya, bisa diberikan hukuman yang sangat keras sekali, hukuman yang sangat menakutkan sekali, sehingga biar tidak ada orang yang korupsi lagi. Tentang korupsi sangat rentan sekali, teman-temanku. Apabila negara ini bebas dari korupsi, saya yakin bahwa kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia akan menerima kehidupan yang layak, kehidupan yang kesemakmuran, sehingga tidak ada masyarakat yang kesusahan untuk mencari rezeki. Sehingga para pejabat-pejabat mestinya tidak beramai-ramai untuk mencari uang negara. Mestinya para pejabat beramai-ramai untuk memperjuangkan para rakyatnya. Mereka berjuang demi bangsa dan negaranya agar mereka bisa dihormati oleh rakyat seluruh Indonesia. Kita sangat susah sekali apabila mereka yang ada di atas saling menghujat, saling menghina, dan saling menuduh, sehingga di negara ini sepertinya parah sekali dengan situasi yang tidak menyenangkan. Dengan ini semoga adanya pemilihan umum ini jangan sampai apabila pejabat-pejabat sudah tertata rapi, menteri-menteri yang baru, pejabat yang baru, DPR yang baru, mereka dengan bismillahirrahmanirrahim untuk berjuang demi negara ini, jangan sampai kena skandal tentang korupsi. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Baginda Joko Montro menjelang pemilu ini. Kita berdoa teman-teman, semoga pemilu yang akan dilaksanakan besok bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, dan kami berharap tidak ada kecurangan sedikit pun, sehingga demokrasi bisa berjalan dengan lancar dan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang benar-benar diminati atau dikehendaki oleh masyarakat sebagian besar. Mungkin cukup sekian, Baginda ada tambahan lain? Saya mengharapkan sekali, bahkan apabila terjadinya yaitu dari pilihan 3 pasangan
Misalkan yang jadi adalah salah satu pasangan, yang dua pasangan gagal, mereka tidak berhasil menjadi kepala negara, mohon yang gagal itu menghormati yang berhasil, sehingga kita pasti ada kesempatan waktu menanti 5 tahun lagi. Jangan sampai yang menjadi presiden mereka dikudeta, mereka diturunkan, mereka didemo, didemonstrasi, mereka diharapkan untuk turun sebagai jabatan presiden karena kita malu kepada mancanegara. Kita berharap semoga presiden yang jadi yang sah, presiden yang diakui oleh rakyat Indonesia sebagai presiden yang resmi, mereka bisa menjabat yang baik dan bisa menempati jangka waktu 5 tahun ke depan tanpa ada halangan. Tanpa ada halangan, mereka harus jujur dan setia bakti kepada rakyat, dan mereka berjuang demi negara kita. Jangan sampai kita sebagai rakyat, kita memberikan panas-memanas, kita mengobrol-ngobroli, kita mengadakan demonstrasi agar mencegah para orang-orang yang kerja di atas atau presiden yang sudah menempati kursinya mereka untuk diturunkan. Sehingga kita malu sekali sebagai rakyat Indonesia kalau ada presiden kemudian belum selesai yaitu masa baktinya mereka diturunkan, melambangkan bahwa kita gagal memilih presiden. Kita selalu dan selalu setiap akhir jabatan presiden pasti digoyang, presiden pasti akan diturunkan. Dengan ini saudaraku, sebagai pengalaman jangan sampai terjadi. Kita tahan hingga habis masa kontrak, habis masa yaitu masa bakti, agar mereka bisa menempati pemilu yang akan datang. Jangan sampai presiden yang jadi kita turunkan. Kita akan malu kepada mancanegara. Kita doakan semoga yang menjadi presiden mereka akan bekerja yang baik. Kita berharap semoga siapapun yang menjadi presiden mereka yaitu diakui oleh seluruh warga negara Indonesia, rakyat Indonesia sebagai presidennya, dan mereka yang menjadi presiden mereka mempresideni seluruh rakyat Indonesia tanpa pilih kasih, semua sebagai rakyatnya. Dan presiden yang menjabat di negara ini mereka akan berjuang mati-matian pagi, siang, sore, malam, mereka yaitu memperjuangkan nasib rakyat Indonesia agar menerima kesemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri sekian, saudaraku. Semoga pemilihan umum pada saat ini bisa lancar, saksama, berhasil. Kita memiliki presiden dan segenap para aparatnya, termasuk menteri-menteri yang lainnya. Semoga Indonesia tahun 2024 sebagai negara yang unggul, negara yang diakui oleh mancanegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ngampinake. Amin ya rabbal alamin.